Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi ini, dengan nomor ini 2004010721154 dengan kelas ED 3. Di sini saya akan berpresentasi tentang materi sekuen sesi 17 pelajaran pemrograman PLSQL. Sekuen adalah urutan atau berurutan, artinya sebuah array yang digenerate secara berurutan atau disebut juga dengan sequential key. Sequence merupakan salah satu objek database yang digunakan untuk melakukan penomoran otomatis di suatu record data. Sequence memiliki value yang sifatnya unik, oleh sebab itu biasa dijadikan sebuah primary key atau sebuah tabel. Sequence merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PostgreSQL. Sequence memiliki konsep yang sama dengan auto-increment yang terdapat pada MySQL, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya adalah sequence dapat di-custom, artinya kita dapat melakukan custom terhadap maksimal angka yang digenerate, minimal angka yang digenerate, besarnya increment atau pengulangan, dan lain sebagainya. Sequence bersifat dinamik, di mana kita dapat menentukan angka awal yang digenerate berbeda dengan auto-increment yang selalu diawali dengan angka 1. Auto-increment biasanya dibuat berbarengan dengan membuat tabel atau dapat juga pada saat melakukan alter table, sedangkan sequence dibuat secara terpisah atau bisa juga menggunakan tipe data serial pada PostgreSQL untuk membuat secara otomatis sequence, sehingga sequence dapat tipe data serial sangatlah mirip dengan auto-increment. Membuat sequence pada PostgreSQL. Sebelum membuat sequence, kita terlebih dahulu membuat tabel database yang akan digunakan, adalah new DB. Untuk membuat tabel, silakan perintah berikut: create tabel transaksi list, order list sebagai primary key-nya, dan item ID nanti akan dijadikan sebagai sequence, dan ini not null, bisa diisi atau enggak. Terus ini press dengan tipe datanya money. Langkah 2, buatlah sequence dengan nama yang inginkan. Pada contoh ini saya berikan transaksi list ID. Create sequence transaksi list ID, increment-nya 1, minim value-nya 1, start 1, owned by transaksi list, dan item list. Ini merupakan dari nama tabelnya, dan ini yang di sini item ID. Item ID akan dijadikan sequence, terus dimasukkan ke sini. Berarti ini dimulai dengan angka 1 dan minimalnya 1, startnya 1. Berarti kalau nanti dijalankan akan bertambah dari awalnya 1 menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Untuk melihat hasilnya, jalankan query insert standar seperti berikut ini. Insert untuk transaksi list, item ID, price, value-nya next, value transaksi list ID. Ini merupakan nilai dari
price, item ID ini merupakan primary key, nanti akan diisi secara otomatis, dan transaksi listnya akan diisi menggunakan sequence. Lalu jalankan query insert standar sekali lagi dengan query berikut ini. Untuk melihat hasil tabelnya, select bintang from transaksi list. Untuk menghapus tabel dan sequence, drop sequence transaksi list ID, drop tabel transaksi list. Belum itu, nanti akan menjalankan buka aplikasi PG Admin untuk mempraktekannya. Masuk password, ini database-nya, terus masuk ke skema, ini sequence-nya masih kosong dan tabelnya masih kosong. Kita akan membuat tabel dan sequence menggunakan query tool dengan perintah create sequence. Sequence dengan nama sequence transaksi incrementnya 5 dan start dimulai dengan angka 10. Terus jalankan query return successful. Terus untuk membuat ini, select next value dengan nama sequence transaksi dan jalankan. Ini sequence-nya 10, dan kalau dijalankan lagi akan menambahkan 5 dari increment-nya 5 dan dimulai dari 10. Tambah lagi akan menjadi 20, tambah lagi akan menjadi 25. Terus contohnya lagi, select next value dengan transaksi. Kita buat sequence lagi, sequence dengan nama tabelnya sequence 3, increment-nya di sequence itu bisa membuat sequence dari nilai tertinggi ke nilai terendah, contohnya dari 10, 9, 8, dan seterusnya, kebalikannya dari yang ini. Terus minimal value-nya 1,
terus max value-nya 3. Nanti maksimal dari square-nya adalah 3, minimalnya 1. Ini akan mengurangi 1. Dan dimulai dari start angka 3, cycle merupakan perulangan dari sequence. Kita mulai dari startnya 3, maka akan dikurangi 1. Dan kalau udah sampai minimal value-nya, maka ini cycle-nya akan mengulangi dari max value-nya, mengulangi terus sampai berulang-ulang. Terus kita jalankan dulu. Berhasil membuat sequence ini dengan sequence 3. Ini diawali dengan 3 karena startnya 3, akan menjadi 2 karena incrementnya minus 1, jadi akan mengurangi. Terus kalau dijalankan lagi akan menjadi minus value-nya ini akan 1 karena udah minimalnya 1, dan kalau dijalankan lagi akan menjadi 3 lagi, dan seterusnya. Nanti akan mempraktekkan yang ada di sini, yang di PowerPoint tadi. Dengan membuat tabel dengan nama transaksi list, copy saja. Pastekan di sini. Ini akan membuat tabel dengan nama transaksi list, order ID-nya diisi dengan primary key-nya, item ID-nya nanti diisi dengan sequence, not null-nya adalah ini bisa diisi atau bisa nggak diisi. Ini dengan nama price dan tipe datanya money, ini tipe datanya integer. Kita jalankan terlebih dahulu. Untuk terus buat sequence dengan nama transaksi list ID. Buat tabel buat sequence incrementnya dimulai dari 10 aja, minimal value-nya minimal 10, start dimulai dengan 10. Ini owner itu merupakan yang punya dan yang punya ini dari tabel transaksi list, dan ini item ID-nya ambil dari sini. Terus jalankan. Terus lanjut ke langkah 2. Langkah ini untuk melihat hasil, jalankan insert into transaksi list item. Insert into transaksi list, item ID-nya nanti otomatis, price-nya diisi dengan 300.000.
dan item ID-nya diisi dengan values next value dari transaksi list ID yang ada di sequence eksekusi. Sukses. Untuk melihat hasil dari tabel, select bintang from transaksi list. Ini order ID-nya 1, ini item ID-nya 10 karena incrementnya 10 dan dimulai dari awal startnya 10. Ini price-nya 300.000. Dari sini kita buat lagi contohnya. Harga 450. Kita eksekusi. Sukses. Dan ini yang kedua, order ID-nya akan menjadi ini 2 karena ini primary key-nya, dan item ID-nya akan merubah menjadi 20 karena increment-nya 10, berarti dari awalnya 10 nanti akan ditambahkan increment 10 dan seterusnya dan seterusnya. Untuk menghapus tabel bisa menggunakan drop tabel, nama tabelnya transaksi list. Dan jalankan. Sukses. Maka ketika kita untuk melihat tabel akan menjadi error karena tabelnya sudah terhapus. Error transaksi listnya nggak ada karena udah dihapus. Dan untuk menghapus sequence sama drop sequence dan nama sequence-nya contoh ini, nama sequence-nya sex 3. Sukses, maka akan menjadi error karena dari tabel sequence-nya sudah dihapus. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.